Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Oleh sebab itu jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya agar sang pejuang skripsi mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar skripsi dari channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 2 agar bab 2 itu tidak menjadi pajangan atau menjadi sampah. Kebanyakan mahasiswa itu menulis bab 2 hanya sekedar formalitas, tetapi tidak mengetahui, tidak memahami dengan benar apa manfaat dari penulisan di bagian bab 2. Karena kebanyakan mahasiswa ketika setelah di ACC dari bab 1, kemudian dari bab 2, nah bagian bab 2 itu kebanyakan dianggap bahwa bab 2 itu ringan, makanya ditulis asal-asalan. Mungkin ada di antara teman-teman pembimbing menulis di bab 2-nya ini sampah, bab 2 ini tidak berguna. Kalau teman-teman seandainya mendapatkan catatan seperti itu, ya jangan sampai bersedih, jangan kemudian putus asa, jangan sampai pesimis, jangan sampai terpuruk kemudian teman-teman tidak melanjutkan atau menyelesaikan skripsinya. Mungkin maksudnya dari pembimbing itu, biasanya kenapa ada catatan seperti itu yang bisa membuat mahasiswa down atau membuat mahasiswa menjadi pesimis itu bahwa bab 2-nya ini sampah, bab 2-nya tidak berguna. Ya karena memang kebanyakan mahasiswa itu mengambil atau mencomot-comot dari berbagai sumber, kemudian dimasukkan ke bab 2. Yang mencomot-comot, kemudian menyambungkan paragraf dengan paragraf yang lain, tetapi tidak memahami dan tidak mengerti apa yang ditulis di bab 2 tersebut. Apa hubungan antara konsep yang satu, atau hubungan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Antara teori yang satu dengan teori yang lain. Jadi semestinya harus ada hubungan antara berbagai teori yang dimasukkan ke dalam bab 2 itu. Jadi tidak asal mencomot antara mencomot yang satu dengan mencomot yang lain, mencomot dari sumber yang satu dengan sumber yang lain, kemudian dimasukkan ke bab 2. Di dalam bab 2 itu harus ada diskusi. Bukan hanya menuliskan pendapat, simpulan, simpulan, dan simpulan. Tapi apa maknanya kalau pendapat yang Anda tulis di bab 2 tersebut? Dan biasanya mahasiswa menulis di bab 2 itu hanya satu orang kutipan, jadi satu kutipan itu dari satu orang, itu kemudian dibuat banyak. Tapi ternyata sumbernya hanya satu. Seharusnya dalam menulis bab 2 itu kita bisa menggabungkan beberapa pendapat ya. Tetapi satu pendapat dengan pendapat yang lain itu saling berhubungan atau saling menunjang. Apalagi kalau itu tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam penulisan bab 2 itu, dalam teori-teori, itu ada berbagai pendapat-pendapat. Tetapi setiap pendapat-pendapat itu saling menunjang antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Misalnya pendapat si A dan si B itu menunjang atau mendukung pendapat si A. Tetapi tidak harus menunjang ya, artinya bahwa saling berhubungan. Bisa saja ada timbal balik atau sifatnya bertentangan. Misalnya pendapat A, komitmen itu adalah, selanjutnya hal ini didukung oleh pendapat B, bahwa komitmen itu adalah, dan seterusnya. Tetapi menurut pendapat si C, komitmen itu adalah, sedangkan menurut D, bahwa pendapat, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa setiap pendapat itu memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi satu teori itu ada beberapa pendapat tetapi memiliki hubungan, memiliki keterkaitan, ada perbandingan, ada yang saling mendukung, ada yang sifatnya bertentangan, ya. Sehingga dalam kata-katanya itu ada kata selanjutnya, ada kata sedangkan, kemudian hal ini juga didukung oleh, dan seterusnya. Kalau selanjutnya berarti menyambung dari paragraf 1 dengan berikutnya. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut di atas, masuk lagi dengan pendapat yang baru. Jadi jangan lupa ya, ada selanjutnya, ada sedangkan, ada demikian pula, ada berkaitan, ada sedangkan. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan adanya diskusi dari suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Atau mungkin bisa juga di sisi lain, sebutkan siapa yang menjelaskan, yang mendukung itu. Jadi itulah yang harus ada di bab 2. Oleh karena itu, ciptakanlah diskusi di bab 2-mu dengan menggunakan kata-kata tadi, selanjutnya, sedangkan, di sisi lain, dan sebagainya, yang kira-kira menunjukkan adanya diskusi pendapat antara satu dan yang lain saling menguatkan. Jadi boleh saling menguatkan, boleh saling mempertentangkan, tetapi pada akhir kalimat harus ada kesimpulan dari pertentangan tadi. Di akhir-akhir kalimat harus ada titik temu bahwa sesungguhnya teori yang kamu gunakan itu adalah apa. Jadi begitulah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bab 2 itu, jangan sampai hanya menurut si ini, menurut ini saja. Tetapi tidak ada apakah
pendapat yang ini menguatkan, apakah bertentangan, atau apakah saling berhubungan. Jadi jangan sampai tidak ada diskusi di dalam bab 2-nya itu. Jadi di dalam bab 2 itu perlu ada bentuk-bentuk diskusi seperti kata-kata yang saya sudah ungkapkan tadi. Jadi kalau misalnya bab 2 mau dikatakan sampah, jangan dibuang dulu ya, karena itu masih bisa diperbaiki. Tinggal ditambahkan dengan kata-kata yang tadi agar saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Berhubungan dalam arti bukan berarti hanya sifatnya menyetujui, memiliki hubungan, tetapi ada sesuatu hal, ada sesuatu diskusi yang terkandung di dalamnya, baik itu dalam pertentangan atau saling mendukung antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, dan seterusnya. Seperti yang apa saya sampaikan dan sarankan dalam materi ini, Saya yakin bahwa bab 2-mu akan lebih menarik dan pastinya akan berguna di dalam proses penelitian. Untuk membuat alat ukur, untuk membuat definisi operasional, dan untuk membuat landasan sebagai kerangka berpikir. Nah, baik teman-teman semua, jangan lupa kalau sudah membuat bab 2 di akhir, alinea terakhir, menjelang tutup, bab 2-nya gunakan kesimpulan dengan kata jadi, atau dengan demikian, sehingga dapat diambil kesimpulan. Jadi itu harus ada ya, jangan menggantung. Jadi kalau menggantung, bab 2-nya belum selesai. Supaya selesai, harus ada kesimpulan penutup di bab 2. Dengan demikian, teman-teman semua, semoga materi mengenai bab 2 ini bisa dipahami dan bisa diambil dan dipraktekkan di dalam penelitian teman-teman semua. Sekian, jangan lupa sekali lagi di subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan informasi seputar skripsi dan tentunya lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi.